Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dan jumpa lagi bersama saya di channel Horor Radio. Nah teman-teman, sesuai janji saya di versi kedua ini, penyaksian dan penampakan yang dilihat oleh seorang penjaga parkir yang sudah lama, kurang lebih 9 tahun dia peket di rumah sakit salah satu yang berada di kota Banjarmasin ini. Lalu apa saja yang beliau lihat dan apa saja yang beliau rasakan di saat 9 tahun jaga parkir. Nah, beliau ini waktu itu cerita, memang peketnya itu selalu malam ya teman-teman. Dan beliau langsung cerita kepada saya, kalau sosok-sosok apa saja yang beliau lihat, sosok-sosok apa, penampakan apa saja yang beliau lihat. Makanya jangan lupa kalian like, subscribe, and share, dan kalau bisa berikan kolom komentar Anda, siapa tahu itu membantu bagi channel Horor Radio. Kalau Anda minta ceritakan tentang pengalaman Anda, hal mistis dan hal horor, bolehlah tulis di kolom komentar Anda. Nanti di lain waktu kalau ada kesempatan saya akan menceritakan. Dan setelah itu, om yang jaga parkir tadi bilang kepada aku, kalian termasuk berani masuk ke kamar jenazah mayat. Lalu beliau bercerita kepada aku, 10 tahun yang silam, aku pun, kata beliau, belum sempat. Setelah kejadian itu, lalulah aku 1 tahun masuk di rumah sakit ini untuk kerja. Dan orang-orang lama di sini itu sudah tahu, tapi itu disembunyikan teman-teman. Bilang om tukang parkir. Lalu siapa saja sosok dan wanita yang berpakaian perawat tadi teman-teman yang berada di salah satu rumah sakit. Lalu menurut kisah yang beredar, yang diceritakan oleh om yang jaga parkir tadi, itu adalah korban dari pemerkosaan teman-teman. Setelah korban pemerkosaan, waktu itu lalu dibunuhlah. Setelah diperkosa lalu dibunuh, lalu wajahnya itu disobek-sobek dengan pisau. Nah itu, lalu aku waktu itu langsung kaget teman-teman, langsung aku sontak. Wow, bilang aku, ternyata yang aku lihat tadi orangnya sudah tiada sekitar 10 tahun. Lalu aku tanya lagi kepada tukang parkir tadi, apalagi paman lihat dan om lihat di sini. Lalu beliau cerita waktu itu kebetulan tugas di malam Jumat. Setelah tugas malam Jumat tadi teman-teman, beliau itu tadi memang tugas beliau jaga parkir, tapi waktu itu beliau bilang WC atau toilet itu masih di dalam, nggak seperti yang direhab sekarang ini mungkin kalau kalian ke rumah sakit itu. Dan setelah itu teman-teman, waktu itu beliau bilang nggak direhab waktu itu seperti sekarang, toilet sudah berada di depan. Dan setelah itu beliau cerita kepada saya, waktu aku itu pepet pengen kencing ya teman-teman, lalu beliau masuklah ke ruangan toilet, tapi yang beliau lihat apa, karena kebetulan waktu itu ya memang sampai sekarang itu teman-teman, pohon yang beliau cerita itu memang ada, masih aku sudah menyaksikan dengan teman-teman aku dan melihat itu masih ada ya teman-teman. Dan setelah itu beliau lihat, aku bergegas waktu itu untuk nggak ketahan lagi untuk kencing, lalu masuklah ke ruangan toilet, dan hasil beliau sontak melihat sosok wanita berpakaian putih lalu mengambang dan mengayun di atas pohon yang beliau lewati untuk menuju toilet tadi teman-teman. Dan setelah itu pun beliau bercerita lagi, sesampainya di dalam toilet beliau ini melihat seekor kodok atau katak, dan melihat lagi sesosok itu ular yang berbelang-belang seperti itu di dalam toilet tadi. Memang waktu itu
toiletnya kata beliau masih beralaskan tanah ya teman-teman. Maksud beralaskan tanah tadi menyatu dengan tanah, bukan yang enggak punya dinding atau enggak punya pintu. Dan sontak waktu itu beliau keluarin lah ular yang berbelang tadi dan katak itu. Dan yang beliau kaget lagi teman-teman waktu itu, setelah beliau keluar membuang ke halaman ya katak dengan ular tadi, beliau buang ya teman-teman. Itu beliau bilang menggunakan batang kayu. Beliau kembali lagi untuk pipis atau kencing tadi ya teman-teman, keran air. Padahal waktu itu beliau nggak nyalain, tapi keran air itu tadi nyala sendiri teman-teman. Beliau bilang, lalu beliau pun bilang lagi kepada aku bercerita, kaget lagi teman-teman. Setelah itu beliau matiin teman-teman. Lalu setelah beliau matiin tadi, kencing tadi pun sudah selesai teman-teman. Lalu beliau tadi keluar dari tempat toilet tadi, lalu beliau lagi menutup pintu tadi. Dan setelah itu beliau mendengar lagi suara keran air itu tadi menyala lagi teman-teman. Lalu beliau bilang sampai 3 kali suara keran air tadi. Lalu setelah itu beliau sampai mendengar 3 kali teman-teman suara keran air tadi, lalu beliau tutup lagi. Dan yang keempat kali itu pun teman-teman masih setelah beliau beberapa langkah, beliau bilang kepada aku, lalu keran air menyala sendiri lagi teman-teman. Dan yang lebih horor dan lebih menakutkan, lebih menegangkan lagi, membuat bulu kuduk beliau merinding, keran air tadi yang berada di toilet tadi berubah menjadi darah. Lalu sontak beliau tadi, tapi yang aneh, beliau cerita kepada aku teman-teman, setelah beliau mati, keran air yang keluar dari keran air tadi, air itu berubah menjadi darah. Setelah beliau matiin, keran tadi berubah lagi menjadi air. Lalu keluarlah beliau tutup lagi. Setelah beliau tutup, lalu keran air tadi berbunyi lagi teman-teman, hidup lagi. Lalu beliau tadi nggak enak, lalu beliau tadi langsunglah ke dalam untuk mematiin lagi keran air. Tapi setelah beliau membuka pintu tadi teman-teman, melihatlah air keluar dari keran itu ternyata nanah teman-teman. Lalu beliau terjebak, kata beliau itu berbau busuk. Lalu beliau tadi menutup hidung sempat, kata beliau, tapi beliau tidak takut karena sudah terbiasa. Waktu itu beliau nggak mungkin ya, waktu itu cuma waktu beliau bilang kepada aku, jujur aja kepada kalian lah, aku berani cerita karena kalian sudah cerita kepada aku, sharing waktu itu ya. Maksud beliau waktu itu, tahu nggak, sekarang ini aku nggak tahu beliau apakah. Dan setelah itu waktu tadi itu ya teman-teman, lalu beberapa langkah lagi kata beliau, keran air itu tadi masih berbunyi. Lalu beliau tadi bimbang, maksud beliau apakah aku masuk lagi. Sebenarnya waktu itu beliau tadi bilang kepada aku kadar-kadar was-was, karena pasti ini ulah si usil hantu yang berada di kamar jenazah atau yang berada di rumah sakit tadi teman-teman. Lalu setelah itu beliau beranikan diri, lalu beliau buka pintu tadi, ternyata keran air tadi nggak jalan. Aku mendengar justru air itu jalan kata beliau tadi, tapi setelah beliau buka pintunya nggak jalan ya teman-teman. Dan setelah itu pun beliau sudah habis, lalu langsung keluar tadi, langsunglah jaga parkir teman-teman. Dan setelah jaga parkir tadi pun beliau juga santai sambil menikmati kopi dan rokok teman-teman. Lalu beliau pun cerita waktu itu habis-habisan teman-teman. Waktu di parkir itu pun aku juga melihat di atas pohon besar itu juga beliau melihat ya sesosok seperti wanita itu yang ada yang berjubah seperti yang pakai mukena. Kalau beliau, tapi kalau malam Jumat di situ orangnya banyak di atas pohon tadi seperti rumah, kata beliau melihat waktu itu teman-teman.
Dan setelah itu merindinglah bulu kuduk beliau, sangat sangat sangat. Setelah itu beliau tadi bercerita lagi, waktu itu memang beliau suka ngom gitu teman-teman, dan suka juga merokok. Dan setelah itu hal yang beliau lihat yang beliau bisa, teman-teman aku sampai sekarang ini orangnya masih ada ya saksi hidup untuk apa itu mendengarkan cerita beliau tadi. Lalu beliau bilang, sebenarnya kalau kalian lama maka kalian akan keturunan ke sini dan akan tersesat. Dan ada lagi yang beliau bilang, kalau memang di sana itu ada solokan ya, di solokan itu tadi beliau pernah melihat seperti janin. Nah teman-teman, saat itu melihat janin itu berhamburan dan bertaburan waktu itu ya teman-teman. Waktu itu beliau sekitar 6 bulan kerja waktu itu, beliau cerita waktu aku. Tapi yang aneh itu tadi teman-teman, solokan yang di sana, tahu got ya, orang bilang got itu tadi beliau bilang penuh dengan darah disertai dengan janin-janin. Dan lalu aku tanya lagi kepada beliau tadi, kepada om tadi, lalu apakah janin itu berbentuk? Lalu dia bilang, aku nggak berani sampai di situ, saya cukup untuk janin. Beliau katakan. Dan waktu itu sudah nggak terasa aku ngobrol ya sama om tadi kurang lebih pukul 3 waktu itu ya teman-teman. Itu sudah udara semakin dingin dan angin pun semakin sepoi-sepoi ya teman-teman waktu itu. Dan setelah itu pun beliau lalu bilang kepada aku, kalau bisa di sini janganlah kalian lewat kemana-mana, apalagi untuk menengok orang yang sakit di sini. Karena kalau dia ingin menampakkan, maka dia akan muncul, apalagi dia senang orang, dia akan muncul dengan kata om. Lalu aku cerita kepada om, lalu om apa saja ya. Aku juga waktu itu sempat cerita kepada om tadi, aku juga mendengar sosok yang di kamar jenazah tadi ya teman-teman, wanita tadi yang yang diperkosa tadi, yang bilang om tadi, yang puluhan tahun kejadiannya, apa saja itu yang aku mendengar om bilang, aku cerita kepada om tadi bahwa dia berbicara dengan suara laki-laki, tapi laki-laki nggak ada. Nah itu setelah itu om tadi bicara, lalu terkejut om tadi, aku ngobrol, ternyata kamu juga mendengar suara itu. Lalu setelah itu waktu itu ada orang ya di situ waktu itu masih membangun rumah sakit itu, entah tahun berapa ya, itu bilang om tadi, orang itu model kecelakaan kerja. Lalu dia itu sebenarnya itu sempat juga orang bilang itu teman-teman, sempat juga dirawat, tapi alhasil Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Lalu setelah itu meninggallah orang tadi. Nah itu tadi teman-teman yang diceritakan om tadi. Dan om tadi juga bercerita lagi yang sangat aneh tadi om saat bercerita waktu itu ya. Jujur teman-teman, waktu itu aku sudah merasa gak enak, apalagi sudah pukul 3. Lalu om tadi bilang, apalagi kalau kalian di sini sampai bermalam antara jam 4 sampai setengah 5, bilang om tadi, maka di sini adalah sesosok hantu pengantin atau berpakaian pengantin. Nah disitulah membuat aku penasaran. Lalu kami putuskan lagi untuk, jujur waktu itu ya teman-teman, pada malam itu kami nggak tidur waktu itu sampai pagi. Setelah orang jam 6, lalu kami selesai sholat subuh ya di sana, lalulah kami untuk pulang dari rumah sakit tadi. Dan setelah itu kami tunjukkan, setelah itu singkat cerita di sana teman-teman sudah menunjukkan pukul 4:30, itu pun sudah nggak ada yang dibilang om tadi sering keluar, padahal sudah 4:30. Om bilang tadi antara 4:30 atau jam 4 pagi itu sering keluar sosok hantu yang berpakaian pengantin atau baju pengantin ya teman-teman. Dan setelah itu pun aku masih penasaran sampai jam 5 tadi. Dan yang aneh teman-teman,
setelah itu kami berempat tadi yang ngobrol waktu itu sambil ngopi. Teman-teman, waktu itu kebetulan juga ada di kamar tante aku ngopi, karena tante aku tuh juga penikmat kopi. Dan setelah itu hari itu sudah menunjukkan pukul 4:45. Aku ingat teman-teman, seperti di video sebelumnya aku bilang kepada kalian, aku nggak pernah jam tangan itu atau alroji itu lepas dari tangan kemanapun aku berada. Dan setelah itu apalagi yang terjadi, yang dikatakan paman atau om tadi itu pun juga nggak ada setelah menunjukkan pukul 5. Nah di situ teman-teman padahal orang sudah, waktu itu aku ingat ya teman-teman, pukul 5 itu orang itu sudah selesai ajan. Lalu aku mendengar suara tangisan bayi, tapi yang aku dengar tangisan bayi yang di depan di depan pohon itu tadi yang aku ceritain, yang pohon besar ya teman-teman, di depan kamar tante aku tadi. Lalu setelah kami tengok, setelah kami tengok pun nggak ada ya teman-teman. Dan alhasil setelah itu teman-teman, muncullah si sosok bocah yang berpakaian telanjang. Dan yang aneh, jujur ya teman-teman, waktu itu aku langsung kaget. Semua teman aku di situ tadi melihat dengan sosok bocah yang bertelanjang tadi teman-teman. Lalu dia senyum kepada kami. Lalu setelah itu terdengarlah suara bertahun teman-teman, hilanglah bocah. Dan setelah hilang itu tadi kami teman-teman, lalu aku bilang, sebelum kami cerita sharing tentang pengalaman yang melihat sosok yang bocah yang bertelanjang tadi, yang kepala botak ya teman-teman, yang senyum kepada kami. Lalu aku tanya kepada teman aku yang satu, kamu lihat nggak sosok bocah yang bertelanjang tadi lalu senyum kepada kita? Aku cuma lihat. Lalu teman aku bilang yang satu, aku melihat sangat tampak di dekat pohon itu kan. Iya bilang aku. Lalu aku tanya lagi kepada yang satu, gimana? Iya benar. Lalu aku tanya lagi satu, semua kami sontak melihat teman-teman. Tapi yang aneh, suara tangisan bayi tadi teman-teman itu hilang seketika. Itu cuma aku tanya juga kepada teman aku tadi, kamu lihat nggak? Ternyata dia bilang juga dengar suara bayi nangis tadi. Ternyata setelah aku ceritain kepada teman aku yang berempat tadi, aku saja yang mendengar suara bayi itu teman-teman. Nah demikian, disitulah kemistisan dan kehororan yang aku ceritakan tentang pengalaman aku dan juga pengalaman tukang parkir yang kurang lebih 9 tahun menjaga parkir di rumah sakit teman-teman. Saya ucapkan lagi terima kasih yang telah berlangganan, dan saya ucapkan juga terima kasih kebanyak yang selalu viewers dengan channel Horor Borneo ini. Saya tekankan kepada Anda lagi teman-teman, channel Horor Borneo ini semata-mata untuk melestarikan daerah Kalimantan. Nah sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.